Sebelumnya, saya di sini ingin memaparkan kawasan yang ingin dikembangkan. Kawasan yang kami ingin kembangkan merupakan kawasan wisata Pantai Anyer yang tepatnya di barat Provinsi Banten. Pantai Anyer memiliki panjang kurang lebih 83 km. Mata pencarian di wisata Pantai Anyer lebih banyak merupakan pengelola pantai itu sendiri dan pedagang. Untuk pedagang contohnya seperti rumah makan, penginapan, hingga warung. Pantai Anyer sendiri terkenal dengan pasirnya yang halus dan tidak banyak karangnya, dan ombaknya juga tidak terlalu besar, sehingga sering digunakan untuk berenang, dan tidak sedikit juga atlet nasional RI yang latihan di Pantai Anyer ini. Untuk wisatanya itu sendiri, Pantai Anyer lebih mengandalkan ke arah permainan seperti banana boat, ATV, selancar-selancaran, dan lain-lainnya. Untuk pengelolaannya, Pantai Anyer lebih banyak dikelola oleh perorangan daripada per kelompok. Setiap wilayah pasti memiliki permasalahan dan potensinya masing-masing. Untuk wilayah Anyer memiliki masalah yaitu kurangnya pengunjung yang datang. Itu disebabkan oleh 3 hal. Pertama, itu kurangnya promosi dari pemerintah itu sendiri untuk masyarakat datang ke Pantai Anyer. Yang kedua itu ada pada tahun 2018 itu Pantai Anyer terkena bencana tsunami yang menyebabkan masyarakat itu trauma untuk datang. Yang ketiga itu yang sedang kita alami sekarang yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan orang tidak bisa berkerumun dan berkunjung kemana-mana karena ada virus dari COVID-19 itu sendiri. Adapun potensi wilayah dari wilayah pesisir Pantai Anyer meliputi seperti yang pertama itu adanya wisata bahari dan wisata kuliner olahan ikan atau seafood. Untuk kuliner olahan ikan atau seafood bisa yang paling terkenal itu otak-otak, ikan bakar, hingga sop ikan. Untuk wisata bahari ada wisata pantai dan permainan air. Adapun potensi lain yang tidak disebutkan di atas seperti Curug Putri yang ada di Pantai Carita, dan satu lagi yaitu Mercusuar, yaitu tempat bersejarah di Pantai Anyer, yaitu merupakan titik nol dari pembuatan Anyer Panarukan. Menurut Profesor Tommy Firman, suatu rencana pengembangan wilayah yang akan dilakukan haruslah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri mengenai apa dan bagaimana hal tersebut dan akan dilakukan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan jumlah dan variasi dari ketersediaan kesempatan kerja untuk penduduk setempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dan mendorong pengembangan wilayah berdasarkan sumber daya yang tersedia di wilayah setempat. Produk dari pengembangan ekonomi lokal yaitu lebih banyak tersedia lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan, yang terakhir yaitu peningkatan perkembangan wilayah. Pak, izin bertanya, tapi sebelumnya nama Bapak sama pekerjaan boleh dijelasin? Ya, nama saya Sobari. Saya penunggu pantai Panjang sebagai balawista. Saya ingin bertanya, sebelumnya ada gak sih perbedaan jumlah pengunjung setelah COVID dan sebelum COVID? Perbedaannya jauh sebelum COVID ya. Setelah COVID ini dan kita dikenakan semuanya kena himbas 3. Satu himbas corona, yang kedua tsunami, dan yang ketiganya lagi ini corona lagi. Oh iya.
Setelah COVID, ada gak kebijakan dari pemerintah? Kalau ada, bisa dijelasin nggak Pak? Kalau kebijakan pemerintah memang ada, mengasih UAMR ya, terus dana bansos, ya itu aja. Menurut Bapak, apakah kebijakannya membantu atau tidak berpengaruh? Tidak berpengaruh sih buat masyarakat mah. Jadi semuanya kurang pendapatan sama dari pemerintah masih kurang. Karena apa? Kita sini kalau terlalu buat cari ini aja untuk tamu datang susah. Dampak dari COVID ini ada gak? Ya adalah ada dampak COVID ini, semua pedagang mengeluh karena tidak banyak tamu yang datang, karena selalu dilarang apa-apanya, itu aja. Menurut Bapak, ada gak sih usaha dari pemerintah untuk mengembangkan usaha pantai ini? Kalau dari pemerintah memang ada, cuma kitanya yang belum gitu, yang belum ke kita ini belum nyampe untuk perkembangannya gitu. Ada gak yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Supaya tolong buat pemerintahan, tolong supaya pariwisata di provinsi Banten ini lebih maju lagi. Jangan sampai ada yang mengambil kebijakan yang lain. Harapan untuk kedepannya ada gak Pak? Ya, harapannya ya itu supaya lebih meningkatkan lagi ke pariwisataan di kabupaten ini supaya lebih maju dan lebih sinergi lagi gitu. Supaya apa? Kita di masyarakat di Kabupaten Provinsi Banten ini lebih mengutamakan jalur pariwisata karena Anyar ini udah termasuk pariwisata yang udah terkenal lah. Itu aja. Kalau untuk masyarakatnya ada gak yang ingin disampaikan? Buat masyarakat yang ada di Anyar, yuk kita menyadarkan sendiri bagaimana kita ini adanya di tempat pariwisata, harus kita benar-benar menjiwai pariwisatanya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya, penerapan pengembangan wilayah pesisir barat Banten. Penerapan pengembangan ini menggunakan teori Local Economic Development atau LED. Yang pertama, peningkatan standar kualitas tempat wisata. Peningkatan standar kualitas ini ditujukan untuk kondisi pantai dan fasilitas penunjang yang ada di pantai. Peningkatan standar kualitas ini bisa dilakukan dengan cara memberi standar kualitas suatu layanan di tempat wisata Pantai Anyar, misalnya seperti kebersihan pantai, kebersihan kamar mandi atau kamar bilas, ketersediaan toilet umum, ketersediaan tempat parkir, tempat sampah, dan tersedianya saung atau tikar untuk menikmati suasana pantai, serta ditetapkannya tarif masuk pantai. Jadi agar tarif masuk pantai itu tidak ada yang terlalu tinggi gitu. Jadi agar semua wisata pantai yang ada di Anyar itu semuanya rata mulai dari kualitasnya dan tarif masuknya. Kemudian perbaikan sarana dan prasarana lokasi wisata. Perbaikan ini khususnya ditujukan untuk perbaikan jalan, karena bisa dilihat di sini Jalan Anyar itu badan jalannya terdiri dari 2 jalur dan masing-masing jalur itu hanya ada 1 lajur. Jadi banyak wisatawan Anyar itu yang datang ke Pantai Anyar menggunakan bis gitu. Jadi kalau misalkan bisa dilihat kondisi jalan di sini yang kecil ini dan banyak motor juga ya. Jadi kalau misalkan banyak bis dan banyak motor itu bisa dibilang berbahaya gitu untuk kondisi jalannya. Maka harus ada perbaikan jalan, jadi tidak ada jalan yang bolong dan juga perlu adanya pelebaran jalan. Kemudian juga perlu adanya tempat peristirahatan atau penambahan tempat peristirahatan. Jadi wisatawan Anyar ini banyak juga yang dari luar provinsi Banten, sehingga kemungkinan membutuhkan tempat peristirahatan untuk misalkan seperti ke toilet atau beribadah di musola gitu. Selanjutnya
perlu juga adanya pemeliharaan secara berkala untuk fasilitas umum pendukung, seperti misalkan bangunan masjid, hotel dan restoran, dan jembatan. Kemudian promosi wisata menggunakan digital advertising, yaitu membuat promosi atau iklan digital mengenai pariwisata di kawasan Pantai Anyar. Hal ini juga sangat efektif dan efisien dalam menarik pengunjung baik dari dalam Provinsi Banten maupun dari luar Provinsi Banten. Nah, misalnya promosi digital advertising ini pemerintah melakukan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata, karena Kementerian Pariwisata itu mempunyai program Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia, jadi bisa membantu mengiklankan atau mempromosikan Pantai Anyar ini menggunakan programnya tersebut. Kemudian pemerintah juga bisa bekerja sama dengan akun-akun di sosial media, misalkan seperti akun Info Serang ini di Instagram gitu. Jadi pemerintah bisa bekerja sama dengan akun Info Serang ini di Instagram untuk mempromosikan Pantai Anyar agar lebih banyak pengunjungnya. Namun tidak lupa juga untuk tetap mengingatkan agar mematuhi protokol kesehatan yang ada di saat pandemi ini. Kemudian pemberian insentif bagi investor lokal. Hal ini bertujuan untuk memacu para pengusaha lokal agar berani untuk berinvestasi di Pantai Anyar. Selain itu, peran investor lokal juga sangat besar bagi ekonomi lokal yang menimbulkan efek multiplier dan juga tidak ada kebocoran dana ke luar negeri. Nah, sehingga uang itu akan berputar di wilayah Anyar dan dapat memajukan wilayah Anyar. Pemberian insentif juga dapat berdampak banyak, seperti misalkan tersedianya lowongan pekerjaan. Karena adanya kemudahan yang diberikan gitu, jadi ada timbal baliknya lagi ke masyarakat setempat. Dan juga nanti akan ada perputaran uang di wisata Anyar itu, tidak bocor dananya ke tempat lain atau ke negara lain. Namun kita juga perlu memerhatikan insentif yang diberikan, apakah insentif itu akan berdampak positif ataupun sebaliknya. Selanjutnya, membuat destinasi wisata baru, misalnya membuat Masjid Terapung yang berada di wilayah Anyar. Hal ini bertujuan untuk menarik wisatawan agar semakin tertarik untuk berwisata ke Pantai Anyar. Selain itu, dengan adanya destinasi wisata baru ini akan memberikan efek multiplier kepada masyarakat setempat. Misalnya nanti akan ada yang membuka warung, usaha warung, atau rumah makan, atau penginapan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Masjid Terapung ini sudah pernah ada dibangun gitu ya, tapi hanya berjalan 20%, namun setelah itu terbengkalai. Nah, pembuatan Masjid Terapung juga ini memiliki persiapan yang harus matang gitu. Jadi persiapannya itu harus benar-benar dipersiapkan, mulai dari penentuan lokasi, kemudian perhitungan kedalaman pantainya, kemudian jenis pasirnya, kemudian gelombang ombaknya seperti apa, apakah besar atau enggak. Kemudian harus juga membuat pemecah ombak agar nantinya ombak itu tidak langsung menghantam bangunan Masjid Terapung ini. Selain itu juga bisa membuat food zone sekalian tempat oleh-oleh. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan makanan-makanan khas Banten, khususnya untuk makanan di pesisir pantai Anyar gitu. Misalnya seperti adanya restoran ikan bakar, kemudian sop ikan, kemudian makanan-makanan seafood, dan juga adanya oleh-oleh pantai khas Anyar gitu. Misalnya seperti kerajinan kerang ataupun kain pantai dan lain-lain. Lagun-lagun atau danau-danau atau rawa-rawa di sepanjang di pantai. Yang bagaimana potensi-potensi dimiliki itu bisa dikelola oleh masyarakat lokal. Jadi kerjasama dengan asosiasi profesi, dengan pasar, dan bisa dibanjir. Rawa-rawa kita ini memiliki partisipasi airnya tidak termasuk di banjir. Yang bahkan banyak rawa-rawa